Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharrajal Bazzaru. Al-Bazzar telah meriwayatkan bi isnadihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Ibnu Abbas mengatakan qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdihi disertai memuji Allah. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Astaghfirullah, aku minta maaf Allah kepada Allah. Wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat ilaihi kepada Allah. Man qalaha, barang siapa mengatakan kalimat tadi, kutibat, maka kalimat tersebut akan ditulis kama qalaha, sebagaimana dia mengatakannya. Tsumma uliqat, kemudian kalimat tersebut akan digantungkan bil arsy, di arasnya Allah. La yamhuha, tidak bisa menghapus kalimat tersebut. Dzambun amilahu sahibuha, dosa yang mengerjakannya, sahibuha, pemilik kalimat tersebut. Hatta yalqallaha yaumal qiyamah, sehingga pemilik kalimat tersebut ketemu Allah yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ini maksudnya kalau orang baca kalimat tadi, orang iman, maka di antara fadilah yang akan dia dapatkan, dia akan wafat husnul khatimah. Nah, karena dia nanti sampai ketemu Allah, amalan yang barusan disebutkan tadi nggak bisa dihapus oleh dosa apapun. Maksudnya dia andaikan berbuat dosa, tidak sampai dosa yang membatalkan amalan tadi. Wahia makhtumatun, sedangkan keadaan kalimat yang dia katakan tadi dalam keadaan disegel, kama qalaha, sebagaimana waktu dia mengatakannya. Makhtumah itu diantara artinya semacam botol, jangan diterima kalau segelnya lepas. Nah, begitu orang itu mengatakan kalimat tersebut, maka kalimat itu disimpan oleh Allah di satu wadah, yang wadah tadi ditutup, dan tutupnya tidak akan dibuka kecuali nanti pada hari kiamat ketika mau diberikan kepada yang mengatakannya. Itu diantara artinya makhtumah, itu begitu itu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah 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 bihamdihi sawabu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Pahalanya mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. An Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru, bersuci, syatrul imani, adalah separuhnya iman. Di antara maksudnya separuh amalannya iman. Jadi dalam agama itu banyak amalan
yang memerlukan bersuci. Salat, megang Quran, tawaf, apalagi sujud tilawah, sujud syukur. Ringkasnya, amalan-amalan besar dan yang terbesar adalah sholat itu memerlukan bersuci. Maka tidaklah keliru kalau dikatakan bersuci itu adalah separuhnya iman, separuh amalannya iman. Walhamdulillah, dan kata-kata alhamdulillah tamla'ul mizan, memenuhi timbangan amal. Wa subhanallah walhamdulillah, dan kata subhanallah walhamdulillah tamla'ani, keduanya memenuhi, au tamla'u, atau memenuhi, ma perkara, bainas sama'i wal ardi, antara langit dan bumi. Ya, kalau Allah tampakkan subhanallah walhamdulillah, kalimat ini pahalanya itu memenuhi antara langit dan bumi. Rawinya ragu, tamla'ani au tamla'u. Kalau tamla'u kembali pada kalimat, tamla'ani pada dua kalimat subhanallah alhamdulillah. Di antaranya begitu. Wassalatu, dan salat, nurun adalah cahaya. Jika orang itu mengerjakan salat, yang dimaksud terutama salat fardu, maka dia ini seperti orang yang membawa cahaya. Maka tahu mana yang hak, mana yang batil. Akhirnya hidupnya itu tidak nabrak-nabrak yang tidak boleh ditabrak. Orang ini kok hidupnya gelap, sikapnya gelap, omongannya gelap. Ini salatnya perlu diperbaiki. Wasadaqatu burhan, dan sedekah adalah bukti. Orang mau sedekah itu bukti adanya iman dia. Mau berkorban yang zahirnya dia itu rugi. Uang dia keluar, harta dia pindah. Maka kalau orang kok bersedekah, ini tanda atau bukti dia ini adalah punya iman. Karena dia mengerjakan sesuatu yang zahirnya merugikan dia karena dorongan iman dia. Wasabru, dan kesabaran, dhiyaun adalah cahaya. Ini sabar, dhiya dan nur itu ya ada kemiripan. Jadi orang tuh kalau sabar maka hidupnya jadi terang. Karena sholat memerlukan kesabaran, iman memerlukan kesabaran, amal memerlukan kesabaran. Nanti kalau orang itu dalam kebaikan apapun kalau enggak disertai terang, gelap, ya nanti kebaikannya tidak akan dia laksanakan dengan tuntas, atau bahkan mau dia tinggalkan. Wong dia ini sebetulnya ngerjakan itu bukan karena terang, tapi karena bingung aja, ikut-ikutan aja. Maka diriwayatkan dari Sayyidina Ali, sabar itu di dalam Islam kurang lebihnya begitu, seperti posisinya kepala. Apapun kebaikan yang dikerjakan seseorang, kalau dia nggak punya kepala nggak bisa. Duit punya, sehat punya, didukung orang tua, didukung teman, di pesantren yang program dia, amalan 24 jam sudah disiapkan, ustadz sudah siap, ustadzah sudah siap. Tetapi enggak sabar, ya enggak jalan semua. Seperti orang enggak punya kepala, enggak bisa hidup. Sebaliknya, orang tua enggak mendukung, teman enggak punya, duit ngepres, ngekrik-ngekriken, tetapi dia ada sabar, jalan terus. Wasabru, dan kesabaran, dhiyaun adalah merupakan cahaya.
Wal Qur'anu dan Qur'an hujjatun laka adalah sebagai hujjah laka, sebagai pembela yang bermanfaat untuk kamu, au alaika atau menghancurkan kamu. Kalau diamalkan perintahnya, dijauhi larangannya, akan membela kita, hujjatun laka. Kalau sebaliknya, maka hujjatun alaika. Sudah diterangkan dalam Al-Quran kok kamu langgar-langgar. Tidak boleh melihat yang tidak boleh dilihat, malah kamu melihat santri putri lewat. Akhirnya nanti Quran akan jadi ngancurkan kita. Itu sudah tahu tapi dilanggar. Tahu riba itu enggak benar, tetap transaksi riba, akhirnya Qur'annya menghancurkan dia, dan seterusnya. Warka'u ma'ar raki'in, Quran merintahkan berjamaah, ternyata dia berjamaah baru datang. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta, suruh jaga salat 5 waktu, dia tidak menjaga, akhirnya jadi hujjatun alaihi. Kullun nasi yagdu, setiap manusia yagdu pagi-pagi, fabai'un nafsahu, maka kondisi dia adalah orang yang mempertaruhkan dirinya, orang yang menjual dirinya. Jadi maksudnya ini gambaran. Kalau kita ini bangun tidur, semua usaha kita ini taruhannya adalah diri kita. Seperti orang yang seperti menjual dirinya, taruhannya itu. Kalau baik, maka dia bisa menyelamatkan dirinya dari neraka. Kalau buruk, berarti dia menghancurkan dirinya, memasukkan dirinya ke neraka. Jadi semua usaha kita tidak selalu harus pagi, maksudnya itu taruhannya kesuksesan atau kehancuran diri kita. Maka kalau kita mau ngomong, ini nyakseskan saya apa menghancurkan saya? Mau memutuskan ini menghancurkan saya apa menguntungkan saya? Mau ngeluyur ini menghancurkan saya, memutuskan saya? Santri mau sembunyi-sembunyi ngerokok, ini menghancurkan saya apa menguntungkan saya? Jadi benar-benar direnungi. Ifaba'u nafsahu itu maksudnya begitu. Maka dia adalah orang yang mempertaruhkan dirinya. Famu'tikuha, maka dia memerdekakannya kalau amalan dia baik. Au mu'bikuha, atau dia menghancurkan dirinya kalau amalannya buruk. Maka setiap kita mau buat apa saja, rasakan, saya ini termasuk merdekakan diri saya dari neraka atau menghancurkan diri saya akhirnya masuk ke neraka. Kulluna, semua manusia itu dia berbagi-bagi. Fabai'un nafsahu, maka dia menjual dirinya, mempertaruhkan dirinya. Famu'tibuha, maka dia orang yang memerdekakannya dari neraka kalau amalannya benar. Aumu bikuha, atau menghancurkan dirinya masuk neraka kalau amalannya tidak benar. Rawahu Muslim, Imam Muslim telah meriwayatkannya. Isa
An-nasa sesungguhnya orang-orang qalu mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zahaba telah pergi ahlu dusuri orang-orang kaya bil ujuri dengan membawa pahala-pahala. Yusalluna mereka salat kama nusalli seperti kami salat. Wa yasumuna dan mereka berpuasa kama nasumu seperti kami puasa. Wa yatasaddaquna dan mereka bersedekah bi fuduli amwalihim dengan kelebihan harta mereka. Qala bersabda baginda Nabi awalaisa sallallahu alaihi wasallam awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi. Awalaisa apakah tidak ada qad ja'ala telah menjadikan Allah lakum bagi kalian ma tasaddaquna apa yang kalian sedekahkan bihi dengan perkara itu. Inna bikulli tasbihatin apakah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan untuk kalian apa yang dapat kamu sedekahkan juga ada kok. Kamu juga bisa sedekah seperti mereka bersedekah. Bagaimana orang kami ini tidak mempunyai harta kok bisa bersedekah? Diterangkan langsung oleh Nabi. Inna bikulli tasbihatin sedekah. Sesungguhnya dengan setiap tasbih sedekahun sedekah. Wa kulli takbiratin sedekah dan setiap membaca takbir Allahu akbar sedekahun adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah dan setiap tahmid adalah sedekah juga sedekatan. Wa kulli tahlilatin sedekatan dan setiap tahlil sedekah juga. Wa amrun bil ma'ruf sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sedekah dan beramar ma'ruf adalah sedekah dan nahi 'anil munkar adalah sedekah. Masyaallah. Wa fi bud'i ahadikum dan di dalam farjinya salah satu kalian sedekahun ada sedekah. Kalau mereka berkata ya Rasulullah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayati apakah mendatangi ahaduna salah satu kami syahwatahu syahwatnya wa yakunu dan ada lahu baginya fiha di dalam mendatangi syahwat ajrun pahala. Bagaimana kami mendatangi syahwat kok mendapat pahala? Qala bersabda baginda Nabi ara'aitum tidaklah kalian tahu la wada'aha bila mana dia meletakkan syahwat itu fi haramin di tempat haram akana apakah ada alih kepadanya fiha di dalam syahwat itu wizrun dosa. Ya tentu saja dosa. Pada fakadzalika demikian juga idza wada'a bila mana dia meletakkan syahwat itu fil halal di dalam tempat halal karena maka ada lahu baginya ajrun pahala rawahu Muslim. Ini orang-orang datang kepada baginda Nabi bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah orang-orang kaya ini telah banyak mendapatkan pahala melebihi kami. Kami sholat, mereka juga sholat. Kami puasa, mereka juga puasa. Tambah lagi mereka bisa menyedekahkan kelebihan hartanya, sedangkan kami tidak punya harta lebih. Rugi kalau begitu kami kalah dengan orang-orang kaya itu. Orang-orang zaman dulu itu kekayaan itu pancen untuk balapan membangun rumah di akhirat sana. Makanya yang dipermasalahkan bukan kayanya orang kaya, tetapi yang dipermasalahkan oleh orang zaman dulu itu cepatnya orang kaya itu loh untuk mendapatkan rahmatnya Allah nanti itu. Nah, begitu banyak lah kami ya kalah lah begitu itu. Kalau sekarang yang dipikirkan bukan itu. Yang dipermasalahkan banyaknya mengumpulkan hartanya orang kaya itu loh. Nah,
Itu. Jadi malah yang dipikirkan dunianya. Orang dulu itu kalau melihat orang kaya, mereka iri kepada orang kaya bukan ngireni ngumpulkannya, karena ngireni bisa sodakohnya itu loh. Mengini bisa sodakohnya. Maka baginda Nabi mengatakan kepada mereka, tidakkah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kamu perkara yang dapat kamu sodakohkan? Apa itu? Yaitu setiap tasbih itu sedekah, subhanallah sedekah, Allahu akbar sedekah, alhamdulillah sedekah, la ilaha illallah sedekah. Jadi orang mengucapkan la ilaha illallah sudah sedekah. Maka orang yang melarang la ilaha illallah itu ya berarti ngelarang sedekah. La ilaha illallah itu sedekah. Mengajak kebaikan itu adalah sedekah, melarang kemungkaran itu adalah sedekah. Masya Allah, ngumpuli istri juga sedekah. Nah kalau begitu bagaimana? Ya ini kamu perbanyak biar nggak kalah. Tuh, kan jangan jarang-jarang, yang sregep saja. Sregep membaca tasbih, takbir, tahmid, tahlil, amar ma'ruf, nahi mungkar. Nah, ngumpuli istri juga. Kemudian mereka bertanya, Masya Allah, bagaimana ya Rasulullah, lawang kita ini mendatangi istri kami, melampiaskan syahwat kami kok mendapatkan pahala? Lah iya toh. Lah kalau syahwat itu dilampiaskan kepada tempat yang haram dapat dosa enggak? Ya dapat dosa. Lah begitu demikian juga kalau diletakkan pada tempat yang halal dia akan mendapatkan pahala. Ad-dusur, maknanya dusur bisa dengan sa al-mustalasati yang di titik 3. Al-amwal adalah harta ahlud dusur, ahli harta orang kaya. Wahiduha mufradnya adalah dasrun. Al-khamisu yang nomor 5 anhu dari Abu Dzar. Qala berkata li kepada aku an-nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna, janganlah kalian meremehkan minal ma'rufi dari kebaikan syai'an sedikit pun. Kita ini tidak tahu mana yang diterima oleh Allah, itu enggak tahu. Jangan sampai meremehkan kebaikan. Kadang-kadang hanya gara-gara kita itu memberi petunjuk, itu loh masjid itu arahnya sana, itu saja diterima oleh Allah. Oh, itu sudah mendatangkan kebaikan-kebaikan yang tidak akan kita kira-kira pahala dari kebaikan itu. Kadang-kadang kita hanya menyingkirkan batu yang tidak kita anggap itu perkara yang besar dari pinggir jalan, tetapi diterima oleh Allah, ternyata itu menjadikan kita ini dimuliakan nanti di akhirat. Maka kita tidak tahu. Tidak mesti amalan itu yang gede itu mesti tidak tahu loh ya. Kadang-kadang amalan gede itu juga kadang-kadang mendatangkan gede riaknya juga gitu loh. Nah, amalan gede perlihatkan sedekah pamane seumpama apa itu duit emas 1 gunung lawu, berikan itu, dipamerkan semuanya. Ini sedekahnya dari Pak Fulan. Nah, akhirnya ada hati di dari situ supaya dipuji-puji. Nah, akhirnya hal seperti ini jadi tidak diterima karena tidak ikhlas, pengen mencari pahala dari manusia. Maka oleh Allah SWT ya minta